Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Restiana dari kelas 7F Fakultas Psikologi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi dakwah dengan tema Social Emotional Learning, khususnya pada aspek social awareness, helping and caring for others, yang insya Allah relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di zaman sekarang, kita sering melihat orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan target hidupnya, sampai kadang lupa dengan orang di sekitarnya. Padahal Islam mengajarkan bahwa iman tidak hanya diukur dari ibadah, tetapi juga dari kepedulian kita kepada sesama. Melalui materi ini, kita akan melihat bagaimana social awareness dalam social emotional learning sejalan dengan ajaran Al-Quran, serta bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap helping and caring for others. Social awareness merupakan kemampuan individu untuk memahami dan menyadari berbagai aspek dalam kehidupan sosial, termasuk mengenali perbedaan serta keberagaman antar individu, dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu seperti ketidakadilan, kesetaraan, serta hak asasi manusia. Dalam konteks helping and caring for others, social awareness berarti kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan, kondisi, dan kebutuhan orang lain, lalu meresponnya dengan sikap peduli dan mau membantu. Jadi, bukan cuma tahu orang lain sedang butuh bantuan, tapi juga tergerak untuk melakukan sesuatu. Menurut para ahli, social awareness berkaitan erat dengan empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika kita punya empati, kita tidak akan bersikap cuek. Kita akan lebih mudah memahami kesulitan orang lain dan bersedia menolong sesuai kemampuan kita. Social awareness dalam perspektif Islam sangat menekankan kepedulian dan tolong-menolong terhadap sesama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk peduli kepada sesama. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh." Quran Surat An-Nisa ayat 36 menjelaskan bahwa setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, Allah langsung memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah harus dibarengi dengan kepedulian kepada orang lain. Dalam ayat ini Allah menyebutkan cara khusus siapa saja yang harus kita perlakukan dengan baik. Mulai dari orang yang paling dekat dengan kita seperti orang tua dan keluarga, sampai orang-orang di sekitar kita seperti tetangga dekat dan tetangga jauh, termasuk anak yatim dan orang miskin. Artinya kebaikan dan kepedulian tidak boleh pilih-pilih, tetapi harus diberikan kepada semua orang. Ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki social awareness, yaitu peka terhadap kondisi orang lain. Jika ada orang tua yang kelelahan, kita bantu. Jika ada tetangga yang kesusahan, kita peduli. Jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita hadir. Dengan kata lain, Quran Surat An-Nisa ayat 36 menegaskan bahwa menolong dan peduli kepada sesama adalah bagian dari ibadah dan menjadi bukti nyata dari keimanan seseorang kepada Allah. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71, yang artinya, dan orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruh, mencegah dari yang mungkar. Quran Surat At-Taubah ayat 71 menjelaskan bahwa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, adalah penolong satu sama lain. Artinya, dalam Islam, hubungan antar sesama mukmin bukan hanya sekedar kenal atau hidup berdampingan, tetapi saling peduli, saling menjaga, dan saling membantu.
Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa orang beriman saling mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah dari keburukan. Ini menunjukkan bahwa kepedulian bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga kepedulian moral dan emosional. Ketika melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita menegur dengan cara yang baik. Ketika melihat orang lain berada di jalan yang benar, kita dukung dan kuatkan. Ayat ini juga menyebutkan sholat dan zakat yang menegaskan bahwa ibadah kepada Allah harus berjalan seiring dengan kepedulian sosial. Zakat adalah bentuk nyata kepedulian kepada sesama, sementara sholat menjaga hubungan kita dengan Allah. Di akhir ayat, Allah menjanjikan rahmat-Nya bagi orang-orang yang mau taat dan peduli kepada sesama. Ini berarti bahwa menolong, peduli, dan saling menguatkan adalah jalan menuju rahmat Allah. Dengan kata lain, Quran Surat At-Taubah ayat 71 mengajarkan kita untuk memiliki social awareness, yaitu tidak hidup sendiri-sendiri, tetapi hidup saling membantu, saling peduli, dan saling menjaga, karena begitulah ciri-ciri orang beriman. Helping and caring for others dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya antara lain di lingkungan keluarga, contohnya di rumah. Kita bisa mulai dari hal simpel, seperti bantuin orang tua beres-beres rumah, nemenin ngobrol kalau mereka capek, dan bersikap sopan kepada orang tua. Nggak harus nunggu diminta, yang penting ada niat peduli. Di kampus atau sekolah, contoh kalau ada teman yang lagi down atau stres karena tugas, kita bisa dengerin ceritanya dan kasih support ke mereka. Kalau ada temen yang kesulitan materi, bantu sebisanya. Yang penting jangan ngeremehin atau ngejek kekurangan orang lain. Di organisasi, dalam kerja kelompok atau lingkungan sekitar, saat ada teman yang kelihatan kewalahan ngerjain tugas atau amanah, kita bisa tawarin bantuan ke mereka. Kalau beda pendapat, disampaikan dengan cara yang baik, bukan marah-marah. Kalau ada tetangga yang butuh bantuan, jangan pura-pura nggak tahu, tapi kita harus membantunya. Dalam pergaulan sehari-hari, biasanya nyapa, senyum, dan ramah sama orang sekitar. Kalau ada curhat, dengerin dulu tanpa langsung nyela. Sikap sederhana kayak gini bikin orang lain ngerasa dihargai dan diperhatikan. Perbuatan-perbuatan kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi di sisi Allah nilainya sangat besar. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa senyum adalah sedekah dan membantu orang lain adalah jalan datangnya pertolongan Allah. Hadirin yang dihormati, yang dirahmati Allah, social emotional learning mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang peka secara emosi, dan Islam mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia. Jika kedua nilai ini kita jalani bersama, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh kasih sayang dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga melalui materi ini kita semua bisa belajar untuk lebih peduli, lebih empati, dan lebih ringan tangan dalam menolong sesama. Karena sejatinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.